Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afrinda Kartan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi tentang teori kritik sastra psikologi. Saya akan menyampaikan 3 poin, yaitu yang pertama, definisi kritik sastra psikologi, kedua, ruang lingkup kajian, dan yang ketiga, fungsi dari kajian itu sendiri. Baiklah, kita masuk di poin yang pertama, yaitu definisi kritik sastra psikologi. Kritik sastra psikologis adalah pendekatan dalam kajian sastra yang berfokus pada aspek psikologis dalam karya sastra. Pendekatan ini melihat bagaimana keadaan mental, emosi, dan kepribadian karakter, serta dinamika antar karakter dapat mencerminkan kondisi psikologis individu atau kelompok. Dengan menggunakan teori-teori psikologi, kritik sastra psikologis menganalisis elemen-elemen karya sastra seperti karakter, konflik, dan tema. Misalnya, karakter dalam sebuah novel mungkin menunjukkan sifat-sifat tertentu yang dapat dihubungkan dengan pengalaman psikologis mereka, atau konflik yang terjadi dalam cerita dapat mencerminkan pertentangan batin yang lebih dalam. Secara keseluruhan, kritik sastra psikologis membantu kita memahami bagaimana pengalaman manusia dan interaksi psikologis dapat terwujud dalam bentuk narasi, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang makna dan tujuan karya sastra tersebut. Lalu poin yang kedua yaitu ruang lingkup kajian. Objek kajian psikologi sastra mencakup 4 konsep utama yang saling terkait. Yang pertama, fokus penelitian terhadap psikologi pengarang. Penelitian ini berorientasi pada pemahaman bagaimana kepribadian dan tipe psikologis pengarang memengaruhi karya sastra yang dihasilkan. Ini bisa mencakup latar belakang, pengalaman hidup, dan bagaimana hal-hal tersebut tercermin dalam karakter dan tema dalam karya mereka. Yang kedua, proses kreatif pengarang. Pada aspek ini, penelitian berfokus pada bagaimana kondisi psikologis pengarang memengaruhi proses kreatif mereka. Misalnya, bagaimana emosi, pengalaman traumatis, atau keadaan mental tertentu dapat berkontribusi pada cara pengarang menciptakan cerita, karakter, dan lingkungan. Yang ketiga, mengaitkan teori psikologi dengan karya sastra. Penelitian ini melibatkan penerapan berbagai teori psikologi seperti teori Freud, Jung, atau teori psikologi humanistik untuk menganalisis dan memahami makna yang terkandung dalam karya sastra. Ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek psikoanalisis dalam narasi dan karakter. Dan yang keempat, dampak psikologi teks sastra terhadap pembaca. Aspek terakhir mencakup bagaimana teks sastra dapat memengaruhi psikologi dan emosi pembaca. Ini mencakup analisis tentang bagaimana karya sastra dapat membangkitkan perasaan, reaksi psikologis, atau bahkan perubahan perspektif dalam diri pembaca. Dan poin yang terakhir yaitu fungsi kajian. Di sini saya akan menjelaskan 4 fungsi, yaitu yang pertama, memahami karakter lebih mendalam. Pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang motivasi dan konflik internal karakter. Dengan cara ini, pembaca dapat memahami alasan di balik tindakan karakter yang mungkin tidak langsung terlihat hanya dari teks. Yang kedua, menjelaskan perilaku. Analisis perilaku karakter dibuat lebih jelas dengan menempatkan dalam konteks psikologis yang lebih luas. Ini membantu pembaca untuk memahami keputusan yang diambil oleh karakter berdasarkan latar belakang psikologis mereka. Yang ketiga, menggali tema psikologis. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi dan penjelasan tema-tema psikologis yang mendasari cerita seperti trauma, identitas, pertumbuhan pribadi,
Ini memungkinkan pembaca untuk melihat bagaimana tema-tema ini berkontribusi pada perkembangan cerita. Dan yang keempat, meningkatkan pembacaan kritis. Dengan pendekatan yang lebih kompleks dan terstruktur, pembaca dapat memperkaya pemahaman dan analisis teks sastra. Ini mendorong pembaca untuk berpikir lebih kritis dan mendalam tentang karya sastra yang dibaca. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai teori kritik sastra psikologis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.